Anda nggak bisa ya punya restoran, punya toko gitu ya, terus di depan mall yang lagi rame kayak begitu, pokoknya pengunjung mall yang lagi rame begitu, tiba-tiba Anda keluar aja begitu, terus Anda jualan di pinggir-pinggir begitu. Wah, bisa dimarahin orang Anda kalau kayak gitu. Karena mallnya akan berantakan semua. Content Creator Black Book. Buat konten, hasilkan income. Temukan rahasianya di contentcreatorblackbook.com. Alright guys, so di video kali ini saya pengen share satu pemikiran saya, pekerjaan apa yang paling laku di dunia digital. Oke, ini jadi cukup menarik ya. Saya udah ngelakuin banyak sekali ketemu orang, mentoring, coaching, semuanya, banyak banget seminar, webinar, apapun itu. Dan kuncinya satu ternyata, banyak bisnis di luar sana yang kesulitan masuk ke dunia digital. Apalagi kena pandemi kayak begini kan. Jadi secara offline mereka harus tutup restoran dan sebagainya, bisnisnya semakin sepi, mallnya semakin sepi, mereka harus berjualan online untuk bahkan kembali ke titik awal. Ya, jadi titik awal maksudnya omset sebelum pandemi gitu ya. Mereka harus masuk ke online tuh untuk ngejar ke sana aja. Boro-boro ngomongin growth. Kita untuk survive aja udah mati-matian. Nah, dari situ pekerjaan apa sebenarnya yang paling laku gitu ya. Cukup menarik. Kalau Anda perhatikan video saya, beberapa video sebelumnya ya, I think belakangan ini saya sering sharing tentang lead magnet, strategi dapetin prospek, dan sebagainya. Satu pertanyaan aja deh buat Anda. Siapa di antara Anda ini yang pengen dapet prospek banyak banget dari online? Pasti semua kan langsung kayak, aku maulah kalau dapet prospek banyak. Do you know how? That's the question. Pertanyaannya adalah, Anda tahu nggak sih caranya dapet prospek banyak? Udah follow dari Santoso, prospek saya nggak nambah-nambah gitu kan. Iya, kalau Anda nggak action ya nggak nambah-nambah. But anyway, semua orang mau prospeknya nambah. Karena ketika pandemi ngehit, yang kena adalah foot traffic. Jadi orang yang datang ke restoran Anda, orang yang datang ke bisnis Anda, toko Anda, itu yang kena imbas. Maka dari itu, ketika itu jadi sepi, bisnis Anda jadi turun. Maka untuk meningkatkan bisnis Anda, maka trafficnya harus balik. Simpel ya. Jadi, pekerjaan yang paling laku, yang pertama adalah satu, traffic. Bagaimana caranya mendatangkan traffic ke online? Ada dua cara. Yang satu gratis, yang satu bayar. Nah, kayak gini. Yang gratis, Anda bikin konten rutin, kolaborasi rutin, IG Live rutin. Yang bayar, ada endorse. Tapi saya nggak terlalu suka endorse sebagai senjata utama. Endorse itu oke, naikin authority oke. Tapi kan nggak tiap hari Anda endorse kan. Anda kan cuma endorse sekali, seminggu sekali, sebulan sekali, that's it. Anda nggak bisa kayak hari Senin endorse A, hari Selasa endorse B, hari budgetnya nggak kuat gitu. Karena apparently biasanya endorse itu tidak langsung, salesnya langsung naik. Nggak langsung. Ya, jadi itu. Ada yang kedua yaitu iklan, ads. Nah, gini. Jadi ini adalah ngomongin traffic. Ini kalau Anda masuk ke dunia online, ini jelas harus ada. Karena kalau enggak, customer Anda datang dari mana? Ini kuncinya, cuman ini aja. Makanya, kalau Anda mau gratis, baca ini. Supaya Anda tahu cara mengkonversi customer-nya. Alright, so baca ini. Kemudian yang kedua adalah, kenapa banyak orang sudah ngiklan, bahkan sudah bikin konten, tapi nggak laku-laku juga. Nah, ini nomor 2 nih kuncinya nih. Ya kan? Berapa banyak dari Anda yang saya sudah bikin konten, dan saya sudah upload produk di Instagram, TikTok, dan yang lain-lain. Tapi nggak laku-laku juga. Saya udah ngiklan bahkan. Yang ada malah boncos. So, dari sini, traffic doang ternyata kurang. Nggak cukup. Tapi kalau nggak ada traffic, ya bubar. Karena nggak ada orang yang datang. Tapi setelah orang datang, Anda harus mengkonversi mereka menjadi prospek. Maka, kemarin saya sudah sempat sharing kan, yang saya bilang begini, kalau di mall, saya pernah di video saya sebelumnya kayaknya, kalau di mall, Anda tahu, Anda harus buka toko. Kalau di Instagram, Anda tahu Anda harus buka account. Ya kan? Mall bukan punya Anda, toko Anda sewa. Instagram bukan punya Anda, account juga bukan punya Anda, Anda sewa sebenarnya. Sewa tempat lah ya di Instagram, di TikTok, di YouTube dan sebagainya. Ya. Kemudian dari toko, ini kalau Anda sudah pasangin, sudah desain bagus, kemudian taruh barang di etalase, orang bisa lewat, bisa lihat, bagus juga ya barang ini gitu ya. Itu namanya adalah window shopping. Window shopping. Nah, gini. Nah, di sini sama, di account Anda, kalau Anda mau bikin account, Anda sudah bikin account, maka selanjutnya adalah Anda posting konten secara rutin, sehingga dihias-hias desainnya bagus. Maka Anda dapat namanya follower. Nah, kayak gini stepnya.
Dari window shopping, apa yang Anda lakukan? Anda ajak orang tuh untuk masuk. Yuk masuk yuk. Kalau misalkan Anda restoran, kasih apa? Kasih buku menu di luar tuh. Supaya orang bisa datang, mampir, kemudian ada orang yang jaga di situ. Yuk kita ada ini, yuk masuk gitu. Kalau Anda jualan cookies misalnya, Anda bawa nampan di luar toko, kemudian Anda cobain orang free trial, coba aja gitu. Kalau Anda suka, yuk beli masuk. It's always kayak begitu. Jadi harus ngajak orang masuk, yang masuk di sini, makanya jadinya namanya hot prospect. Ya, jadi orang masuk itu baru hot prospect. Bukan orang di luar tuh hot prospect, enggak. Ya, ada jualan kepada hot prospect. Jadi hot prospect ini baru Anda jualan. Nah, kayak gini. Sama di sini, follower jadi hot prospect. Ya, jadi bukan followernya yang bukan follower yang hot prospect, tapi follower itu jadi hot prospect, dan hot prospect ini baru dijualin. Gini. Nah, ini mari saya kasih tanda kan. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 4. Nah, biasanya kesalahan banyak orang adalah orang video shopping dijualin ini. Nah, kayak gini. Disuruh ke sini. Bypass gitu. Ini problem. Kan Anda nggak bisa ya punya restoran, punya toko gitu ya. Terus di depan mall yang lagi rame kayak begitu, pokoknya pengunjung mall yang lagi rame begitu, tiba-tiba ada keluar aja begitu, Anda jualan pinggir-pinggir begitu. Wah, bisa dimarahin orang Anda kalau kayak gitu. Karena mallnya akan berantakan semua. Maka harus ada step nomor 3 ini yang jadi penting di sini. Gitu. Nah, dari sini juga sama kan. Biasanya kita adalah dari follower, kita langsung ajakin aja jual. Bisa sih, tapi kayak orang di mall begitu ada tawarin semuanya. Ini sering di bypass, ini problemnya. Nah, ini loh, step nomor 3 ini loh yang disebut dengan gimana caranya Anda bisa dapetin banyak prospek. So, saya hapus dulu nomor 2 di sini, saya ganti di sini, nomor 2-nya di sini deh. Berarti nomor 2 adalah setelah Anda trafficnya ada, window shoppernya udah banyak, yang lihat udah banyak, maka proses nomor 3 ini yang jadi penting. 3 dan 4, teman-teman. 3 dan 4. Maka, di sini adalah cara membuat follower jadi prospek, hot prospect ini ya. Prospek. Dengan cara apa? Funnel, lead magnet, dan kemudian jualan. Offer. Ini ada offer. Artinya akan kepanjangan kalau di video ini saya ngebahas satu-satu lagi. Tetapi intinya adalah yang harus Anda kuasai sekarang di sini, saya jadi highlight di sini adalah 1, traffic. Anda harus bisa datangin orang. That's the most valuable skill gitu ya. Kalau Anda bisa ngelakuin ini, bahkan saya aja akan hire Anda di sini. Like literally saya akan hire Anda. Saya punya beberapa company dan masing-masing tetap membutuhkan, tetap mencari orang-orang untuk traffic. Ya, saya punya banyak company lah dan banyak klien juga, coaching klien saya yang butuh orang traffic. Ini pertama ini pasti. Jadi kalau Anda bisa datangin traffic, come to me. Yang kedua adalah yang ini tadi. Ini. Kita ngomongin funnel. Di dalam funnel ada lead magnet, ada offer. Kalau Anda bisa menyusun ini dengan benar, menemukan gimana sih nomor 3 dan 4 ini dengan benar untuk industri A, untuk industri B, untuk industri C, dan Anda punya skill itu, harga Anda sangat mahal banget karena semua bisnis butuh prospek. Anda datang ke bisnis siapapun, mereka butuh prospek. Barang itu udah mudah sekarang. Mereka nggak butuh barang, teman-teman. Ya, jadi barang itu tinggal, Anda nggak punya barang, dropship aja, selesai. Yang problem adalah nggak bisa datengin orang dan jualan. Ini problem. Jadi kalau Anda bisa ini, funnel, lead magnet, dan bikin offer stack ya. Kita akan bahas offer stack di lain video. But anyway, kalau Anda bisa ini, please datang juga ke saya. Saya akan hire. Saya punya yang tadi banyak bisnis, banyak klien coaching dan sebagainya. Semuanya butuh ini. Ya, jadi saya di dalam tim saya, di dalam bisnis yang saya coaching semuanya, saya selalu ngajarin tentang ini. Dan mereka problemnya adalah nggak punya orang untuk execute. So, ketika Anda punya 2 skill ini, salah satu. Ya, kalau 2 ini akan ideal banget. Tapi kalau Anda punya salah satu aja, please come. Ini semua bisnis butuh, teman-teman. Jadi, kalau sekarang Anda mikir lagi kayak, saya mau belajar apa ya supaya saya survive gitu. 2 ilmu ini aja Anda survive. Bahkan kalau Anda nggak cari kerja, Anda bisa bikin ini sendiri, Anda bisa bikin bisnis sendiri. Jadi, cuman ini aja. Dan saya pernah cerita satu kali ya, waktu itu. Saya ketemu orang, waktu saya mastermind di Jerman. Orang yang ngundang saya mastermind, yang punya acara, itu omsetnya $3 juta dalam waktu 2 bulan. Jualan kaos waktu itu, Teespring. Yang diundang salah satu guest speaker-nya,
itu spending iklannya $3 juta per month. Ya, yang ngundang 3 juta dolar omset 2 bulan, yang diundang itu $3 juta spending per month. Berarti berapa tuh? 45 miliar iklannya sebulan. Nah, saya berhasil Skype dengan dia waktu itu. Pulang, karena waktunya tektokan yang nanya banyak banget. Pulang, saya berhasil nanya Skype-nya. Kemudian saya nanya, gimana sih mindset-nya? Saya nanya mindset-nya dulu. Saya nggak akan nanya teknis ya, karena kalau nanya teknis, Instagram, Facebook Ads di tahun 2017 sama hari ini udah berubah-berubah terus gitu. Jadi percuma untuk nanya algoritma Instagram, algoritma Facebook, percuma. So, saya nanya mindset-nya. Jawabannya dia cuma satu. Traffic and funnel. That's the key untuk saya bisa grow segede ini. Timnya cuma 10 orang, teman-teman. 4 di Jerman, 6 di New York. Ya, I think video ini cukup sampai sini saja. Kalau Anda mencari sebuah skill, please belajar ini and come to me. Saya punya banyak kerjaan buat Anda. Alright, so jangan nanya yang lain-lain ya. Jangan nanya habis nonton video ini, Dan punya tempat magang untuk apalah jadi office boy juga boleh. Nggak ada kayak begitu. Saya nggak ada office juga sekarang. Work from home semuanya. Okay, so thank you so much guys. See you in next video. Bye-bye.